Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Rusita Mardiana Sari dengan NIM 220325118. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang yang sedang menempuh program D3 Rekam Medis Ilmu Kesehatan. Di sini saya sedikit akan menjelaskan materi anatomi sistem digestif atau sistem pencernaan pada tubuh manusia dalam memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibimbing oleh Bapak dosen kami, Bapak Hendri Didiarto Eskepnes, MPD. Selamat menonton dan semoga bermanfaat ya. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah mengubah zat makromolekul menjadi mikromolekul sehingga mudah diserap oleh tubuh. Mungkin masih ada pengertian lain dari berbagai mungkin ahli kesehatan atau ahli ilmuwan lainnya ya. Untuk gambarannya berikut gambaran anatomi sistem pencernaan pada tubuh manusia. Jadi makanan dikunyah oleh mulut, turun ke kerongkongan atau esofagus, turun ke lambung, turun ke usus halus, lalu ke usus besar, dan yang terakhir ke anus. Saya jelaskan sedikit tentang pengertian rongga mulut atau bahasa medisnya cavitas oris. Rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan terletak di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut. Untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Fungsi mulut, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain. Selanjutnya, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Pengertian lainnya, rongga mulut merupakan bagian dari saluran pencernaan terletak di bagian makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh tempat tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Selain peran utamanya dalam asupan dan pencernaan awal makanan, mulut dan strukturnya sangat penting pada manusia untuk pembentukan bicara. Yang kedua adalah faring, nama lain dari tenggorokan, dan berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernafasan. Fungsi faring sangat penting bagi tubuh Anda. Fungsi faring sendiri antara lain. Yang pertama, faring berperan penting dalam sistem pernafasan, sistem pencernaan, serta proses berbicara atau suara. Dalam sistem pencernaan, faring berfungsi sebagai penyalur makanan dari mulut sampai kerongkongan. Saat makanan didorong ke belakang oleh lidah, maka saluran pernafasan akan menutup serta makanan akan masuk ke kerongkongan. Nah, yang ketiga ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan organ berbentuk pipa yang menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Esofagus dapat menimbulkan rasa sakit dan kesulitan saat menelan, serta rasa perih di dada. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya di dalam lambung. Nah, itu ada contoh gambaran ya teman-teman ya. Untuk esofagus bisa dilihat sendiri. Nah, untuk pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot-otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke lambung dan kemudian menutup untuk mencegah makanan dan cairan naik kembali ke kerongkongan. Yang selanjutnya ada gaster atau lambung. Dalam istilah kedokterannya disebut gaster adalah salah satu organ pencernaan yang terdapat dalam tubuh manusia. Lambung terdiri atas 3 bagian, yakni kardiak sebagai pintu masuk makanan dari kerongkongan, fundus bagian tengah lambung yang bentuknya membulat sebagai tempat menyimpan makanan yang tercerna dan juga gas yang dilepaskan dari pencernaan kimia makanan, serta pilorus, lambung bagian bawah yang akan menyalurkan makanan ke usus. Lambung melakukan beberapa fungsi, yaitu fungsi motorik, fungsi sekresi atau pengeluaran, serta fungsi pencernaan dan absorpsi, penyerapan. Selanjutnya ada intestinum atau tenu usus halus. Usus halus adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki
panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm loh. Itu untuk Stenium tenue buat manusia ya. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang keenam ada kolon atau usus besar. Dalam anatomi, bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air dan feses. Pada mamalia, kolon terdiri dari kolon menanjak ascending, kolon melintang transverse, kolon menurun descending, kolon sigmoid, dan rektum. Fungsi kolon antara lain, kolon memainkan peran yang sangat penting dalam bagaimana tubuh kita menggunakan makanan yang kita makan. Di sini adalah bagaimana makanan melewati tubuh. Makanan dimulai dari mulut di mana ia dikunyah oleh gigi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kelenjar ludah melepaskan cairan untuk membantu dan lidah dan air liur mengubah makanan menjadi lebih kecil lagi yang akan masuk ke esofagus. Selanjutnya ada rektum. Rektum adalah bagian dari sistem pencernaan manusia dengan panjang 10 sampai 15 cm. Letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Fungsi rektum adalah gudang penyimpanan sementara feses atau kotoran buang air besar BAB pada manusia. Yang terakhir ada anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Tempat ini adalah tujuan akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia. Bagian ini terdiri dari otot dasar, panggul, dan 2 sfinkter anal atau otot internal dan eksternal. Lapisan anus atas dikhususkan untuk mendeteksi isi rektal. Nah, itu ada contoh gambarnya ya teman-teman ya. Ada rektum, yang sebelah kanan ada vena, otot sphinkternya di sebelah kiri. Nah, anus yang paling bawah. Selanjutnya untuk organ tambahan atau aksesoris pada tubuh manusia. Terdiri dari 5 bagian atau 5 organ. Yang pertama gigi, lidah, kelenjar ludah, kandung empedu, dan hati. Di sini akan saya jelaskan satu persatu agar mengerti ya. Organ tambahan yang pertama yaitu gigi. Gigi adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibanding yang lainnya. Strukturnya berlapis-lapis, mulai dari emal yang keras, dentin atau tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah, pembuluh saraf, dan bagian lain yang memperkokoh gigi. Gigi termasuk ke dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk memotong dan mengunyah makanan sebelum masuk ke dalam lambung, sehingga dapat dikatakan gigi menjadi organ pertama yang mengolah makanan sebelum diteruskan dan diproses oleh organ sistem pencernaan lain. Nah, yang kedua, lidah. Selanjutnya, organ tambahan lainnya adalah lidah. Lidah tidak hanya berfungsi sebagai indera pengecap ya. Dilansir Encyclopedia Britannica tahun 2015, fungsi penting dari lidah adalah sensasi rasa yang berasal dari sel-sel reseptor. Sel-sel reseptor terletak dalam kelompok-kelompok pada sel-sel pengecap di permukaan lidah. Pada manusia ada sekitar 50 hingga 150 sel reseptor rasa di dalam lidah. Kuncup rasa terdapat syaraf yang merespon bahan kimia dari makanan dalam larutan, sehingga bisa memberikan sensasi rasa. Ada beberapa sensasi rasa mendasar, yakni asin, manis, asam, pahit, enak, dan tidak enak. Tiap sel reseptor sensitif terhadap rasa tertentu. Lidah menekan makanan yang hancur, bolus, ke langit-langit, dan menggerakkan bolus ke tenggorokan, memulai proses menelan, lalu masuk ke dalam lambung, dan diolah oleh alat-alat pencernaan. Gerakan lidah ini juga merangsang keluarnya air liur loh. Yang ketiga ada kelenjar ludah, membantu proses pencernaan makanan. Kelenjar air liur memproduksi liur untuk membasahi dan melarutkan makanan sehingga membuatnya lebih mudah untuk kemudian dicerna sebelum makanan masuk ke dalam perut. Air liur memecah makanan tersebut dengan bantuan enzim amilase yang membantu pati terpecah di mulut. Fungsi lain kelenjar ludah. Fungsi utama kelenjar ludah adalah untuk menghasilkan air liur. Selain menghasilkan air liur, kelenjar ini juga
berperan dalam menghasilkan enzim pencernaan seperti lisozim, lipase lingual, dan amilase. Yang keempat, kandung empedu. Kandung empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang dikonsumsi. Secara umum, ada dua fungsi empedu dalam tubuh manusia, yaitu membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem ekskresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair dan zat gas dari dalam tubuh kita. Yang kelima ada pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Pankreas mempunyai peran besar dalam sistem pencernaan manusia loh teman-teman. Organ yang juga dikenal dengan Pulau Langerhans ini membantu mengubah makanan menjadi sumber energi dan menghasilkan sejumlah hormon yang menjaga fungsi tubuh. Bahwa ini contoh ilustrasi organ pankreas pada manusia. Nah, ada empedu, pankreas yang warnanya kuning, badan pankreas sama ekor pankreas, punya ekor juga ya. Yang terakhir ada hati. Hati adalah organ terbesar dalam sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi. Dikenal pula sebagai liver. Organ ini tak hanya membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh. Perlu diingat ya, selain itu hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital loh dalam tubuh manusia. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Nah, itu tadi penjelasan tentang sistem pencernaan atau sistem digestif pada manusia. Bila ada salah penulisan atau pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah semangat belajar and keep healthy ya teman-teman. Terima kasih and bye-bye.